Miniatur Indonesia. Ya, inilah yang jadi cerminan kota Banjarbaru. Beragam suku, keyakinan, dan kebudayaan hidup rukun berdampingan. Masyarakatnya heterogen, dan pastinya begitu toleran. Warganya pun saling menghargai, tak ada yang dididik untuk membenci. Dari waktu ke waktu, hingga zaman berganti zaman, keberagaman jadi anugerah terbaik untuk kota berjuluk idaman. Tak heran, Banjarbaru memiliki sejuta talenta terbaik di bidangnya. Kreativitas tumbuh subur seiring majunya peradaban kota. Dewasa ini, kreativitas tak sekedar hobi, apalagi pelipur sepi. Lewat sentuhan yang apik, sektor kreatif jadi kekuatan ekonomi warga kota. Banyak sekali pegiat industri kreatif tumbuh dan melebarkan sayapnya. Bahkan, sektor ini kian bertaji dalam mengangkat perekonomian warga kota. Lapangan pekerjaan terus terbuka. Pelaku ekonomi kreatif kian variatif, dipenuhi tekad percaya. Beberapa sosok bahkan sudah berhasil menembus pasar dunia. Modal inilah yang diyakini membuat Banjarbaru mampu menjadi pusat ekonomi kreatif Banua. Lajunya perkembangan dan inovasi harus diimbangi dengan atensi. Jangan sampai telat, apalagi jadi polemik di kemudian hari. Perhatian dari pemangku kebijakan jelas begitu dinanti, termasuk soal bagaimana kepastian dari sisi regulasi. Di skala nasional, pengembangan ekonomi kreatif terus diberi ruang. Negara bahkan menarget sektor kreatif jadi pilar perekonomian masa depan. Di Banjarbaru, potensi ini juga tentu terbuka lebar. Terlebih, kota ini tak bertumpu pada kekayaan SDA, melainkan pada sektor jasa. Ekrab adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual, bersumber kreativitas, berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di Banjarbaru, banyak sekali bidang usaha di sektor ini, dari dunia seni, kriya, kuliner, bahkan sektor aplikasi. Jumlahnya bisa meluas, karena punya potensi tak terbatas. Faktanya, pelaku dan peminatnya nyata eksistensinya. Mereka yang bertumpu pada sektor ekrab harus serius dibina. Tak sekedar slogan semata, tapi harus ada langkah yang nyata. Pelatihan, standarisasi, pendampingan, bahkan permodalan harus digalakkan. Agar kelak, ekrab mampu menyerap banyak tenaga kerja, hingga menjadi pendapatan daerah tercinta. Perkenalkan, saya Rizky Arifani, saya sebagai Creative Director di Suika Management. Suika Management adalah kreatif digital agency di Kalsel yang berdomisili di Banjarbaru. Kami bergerak di bidang industri kreatif seperti digital marketing, social media management, logo design, dan periklanan digital lainnya. Sejauh ini, industri kreatif di Banjarbaru terus tumbuh. Ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan klien terkait periklanan kreatif, khususnya di bidang digital. Dengan rencana dibuatnya Perda Ekonomi Kreatif, tentu ini merupakan angin segar bagi kami, pelaku industri kreatif, khususnya di Kota Banjarbaru. Harapannya, dengan dibuatnya Perda ini, dapat melindungi pelaku industri kreatif secara payung hukum, dan dapat membina pelaku industri kreatif untuk lebih berkembang ke depannya, untuk mewujudkan Banjarbaru juara. Halo, saya Yusda Permana, founder dari Obo Musik Banjarbaru. Kami bergerak di bidang sekolah musik, produksi musik, dan orkestra, berdiri di Banjarbaru sejak tahun 2015. Banjarbaru sudah jauh berkembang lebih pesat dari sebelumnya karena adanya platform-platform digital yang memberikan akses dan media para musisi dan para komposer untuk berkarya dan menjual karyanya secara bebas. Industri kreatif di Banjarbaru berkembang sangat pesat. Karena pertama, Banjarbaru sendiri terletak di segitiga emas Kalimantan Selatan, yang mana itu sangat potensial untuk Banjarbaru untuk berkembang baik dari segi industri kreatif maupun industri kreatif yang lainnya. Pelakunya, dari sisi pelaku sudah jauh lebih baik karena musik
menjadi lebih luas sekarang, tidak hanya terbatas hanya dengan sisi musik itu hanya terdiri dari dari band saja. Nah, jadi dari sisi pelaku sudah jauh lebih berkembang, sajian musik jauh menjadi lebih luas, lebih kaya, begitu juga dengan peminatnya. Jadi peminatnya bukan hanya dari segi sebagai penonton, akan tetapi ruang lingkupnya menjadi lebih besar. Bukan hanya musik dinikmati secara audio, tapi juga dibutuhkan untuk misalnya media scoring, jingle, dan film. Harapannya semoga perda ini bisa terwujud dan terrealisasi dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perlahan tapi pasti, sektor industri kreatif makin diterima baik oleh masyarakat Banjarbaru. DPRD Kota Banjarbaru pun menginisiasi dibuatnya peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Banjarbaru. Lantas, mengapa perda ini harus dibuat? Perda ekonomi kreatif perlu kita ketahui, ekonomi kreatif sendiri itu sebenarnya kalau peraturan di atasnya itu sudah ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Ekonomi Kreatif. Kita dapat ketahui bahwa justru banyak masyarakat di Banjarbaru ini yang sudah berkegiatan di subsektor ekonomi kreatif sendiri. Di tahun 2019, Bekraf Badan Ekonomi Kreatif pada saat itu emang masih belum ada Kementerian Ekraf dan Pariwisata, masih Badan Ekonomi Kreatif, itu melakukan penilaian terhadap Kota Banjarbaru bahwa ada 3 subsektor utama di Kota Banjarbaru ini yang menjadikan bisa dikembangkan. Oleh karena itu, kami dari DPRD Banjarbaru mengusulkan agar adanya raperda inisiatif berupa raperda ekonomi kreatif sehingga yang bisa meliputi pelaku ekonomi kreatif, melakukan penataan, bahkan untuk sampai ke haki. Karena ekonomi kreatif sendiri adalah perwujudan nilai tambah dari hasil kreativitas manusia. Melihat peluang yang begitu besar ini, maka memetakan dan mengembangkan potensi ekraf yang ada di daerah merupakan bagian dari mensinergikan antara pemetaan potensi daerah dengan pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat daerah. Oleh karenanya, kehadiran peraturan ini menjadi jawaban sekaligus semangat baru dalam mewujudkan Banjarbaru yang juara, terutama menjadi terdepan di sektor industri kreatif Banua hingga Nusantara.